Selamat siang Ready Muda. Kembali lagi nih sama aku Bila di acara Ngobam, ngobrol bareng mahasiswa. Tentunya aku di sini akan menemani kalian nih selama 20 menit ke depan. Tapi kira-kira aku di sini mau ngebahas apa ya? Tenang aja. Buat para Ready Muda, siang ini aku bakal ngebahas tema yang sangat menarik. Tentunya aku bakal membahas tentang insecurity dalam public speaking. Nah, pada Riyadi Muda, pasti kalian nungguin kan? Kira-kira aku mau ngajak siapa ya buat aku ajak di acara hari ini? Nggak usah berlama-lama lagi. Aku hari ini nggak sendirian kok. Aku bakal ditemenin sama narasumber kita yang tentunya memiliki pengalaman dalam public speaking, dalam insecurity, dan yang lainnya. Gak usah lama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita. Ada Kak Dava Putra Yudiansah. Hai Kak Dava. Halo Kak. Senang banget nih aku bisa ketemu sama Kak Dava di acara Ngobam ini. Sebelumnya nih buat Riyadi Muda yang nggak tahu Kak Dava, Kak Dava boleh nih perkenalan dulu sama Riyadi Muda biar Riyadi Muda tuh tahu Kak Dava ini orangnya seperti apa. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman banyak yang belum kenal sama saya. Nama saya Dava Putra Yudiansyah. Kalau teman-teman biasa manggilnya Dava. Saya sekarang kuliah di Universitas Slamet Riyad di Surakarta. Di salah satu kampus swasta di Surakarta. Sekarang saya menginjak di semester 3 Kak. Oh, semester 3. Iya. Aku kira menginjak dewasa Kak. Menginjak semester 3. Berat kalau itu Kak. Oh berat, betul. Nah, aku tadi kan udah bilang nih sama para Riyadi Muda, aku mau ngebahas tentang insecurity dalam public speaking. Nah, kita nggak usah berlama-lama lagi ya. Pasti para Riyadi Muda juga udah nungguin nih, insecurity dalam public speaking itu seperti apa. Nah, menurut Kak Dava sendiri, mungkin ada materi yang mau disampaikan tentang insecure atau tentang public speaking atau tips and trick gitu, boleh banget tuh disampaikan pada Riyadi Muda. Oke, yang pertama yang rasa insecure ya Kak. Ya. Setiap orang kan pasti punya insecure karena itu kan juga sifat alami manusia. Insecure kan itu juga rasa kurang percaya diri kan, apalagi waktu kita melakukan public speaking. Nah, gimana sih cara mengurangi atau menghilangkan rasa insecure itu? Selain dari kita juga melakukan latihan rutin seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau dari aku sih ada beberapa tips nih Kak. Ya, apa tuh Kak tipsnya Kak kira-kira? Nah, yang pertama itu kita harus berpositive thinking, berpikiran positif. Nah, jadi hilangkan mindset negatif di pikiran kita dan yang pasti munculkan pikiran positif bahwa kita dapat melakukan hal apa yang kita ingin lakukan seperti itu. Kalau dalam konteks ini kan public speaking. Ya. Jadi kita harus yakin nih kita bisa melakukan public speaking, kita bisa mengalahkan rasa nervous itu sendiri, kita bisa untuk tidak gugup di depan banyak orang seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak untuk berpikir positif Kak. Tapi kalau misalkan ada nih Kak, kayak para Riyadi Muda nih, aku tuh mau kayak jadi host, aku mau kayak jadi penyiar radio, mau jadi wartawan, tapi dia nggak mau belajar Kak. Dia cuma maunya, oh aku misalkan kayak Nola Haryadi, itu kan salah satu presenter terkenal di Trans TV. Nah, ada tuh Riyadi Muda yang pengen kayak Nola, Kak Nola, tapi dia nggak mau belajar, dia nggak mau nggak mau berusaha gitu loh Kak. Maunya aku mau kayak dia, gajinya banyak, terus dituntut kayak gini, tapi dia nggak mau berusaha. Itu gimana tuh Kak? Mungkin ada tips atau trik gitu mengatasi orang-orang yang seperti itu? Di setiap hasil kan yang pasti kita butuh usaha yang ekstra kan ya Kak. Betul. Usaha yang besar seperti itu. Jadi apapun hasil atau apapun yang diinginkan dari orang-orang itu kan tidak luput dari sebuah usaha. Nah, lebih bagus lagi bila kita mempunyai seorang contoh seperti tadi yang disebutkan Nola Riyadi kan. Yeah. Nah, kalau kita ingin seperti Kak Nola, ingin seperti presenter yang lain, kita ingin jadi presenter yang baik, ya kita juga harus usaha Kak. Latihan mungkin dengan mengikuti seminar itu langkah kecil dari kita memulai apa yang diinginkan untuk menjadi seorang presenter handal seperti itu.
Nah, itu tadi nih sedikit materi dari Kak Dava. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, aku mau sedikit cerita nih sama Kak Dava. Aku tuh punya kenalan tuh Kak, katakanlah si A gitu ya. Dia tuh pengennya tuh jadi apa ya, wartawan gitu loh. Aku pengen jadi pokoknya di dunia pertelevisian gitulah, wartawan, terus pengen jadi presenter dan lain-lain. Tapi dia ngomongnya gini, aku tuh orangnya yang sangat insecure, aku malu gitu. Aku kalau ketemu orang banyak itu mungkin bisa jadi nervous atau malah dia bisa jadi pingsan gitu. Tapi cita-citanya dia, mauannya dia pengen jadi orang yang terkenal gitu. Nah, mungkin ada tips gak mengatasi insecure itu tadi? Atau kalau misalkan apa ya, dia tuh gak harus dimasuk televisinya gitu. Itu kayak gimana sih? Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya Kak. Nah, untuk itu kan berarti dia itu mempunyai mindset negatif. Iya. Jadi kita harus ya sering-sering mengolah pikiran untuk banyak berpikir positif lah Kak. Seperti itu. Jadi banyak kok hasilnya dari kita mempunyai pikiran positif itu. Yang pasti dari diri kita sendiri, pembawaan kita sendiri bisa untuk menunjang apa yang mencapai tujuan kita. Betul. Nah, ini tadi nih sedikit tips and trick untuk Riyadi Muda. Yang pertama dan yang jelas itu jangan berpikiran negatif. Harus berpikiran positif bahwa diri kita bisa. Apapun yang kalian mau, apapun yang kalian inginkan, berusahalah dan berpikir positif, ya kan Kak? Iya, betul banget. Nah, kita sudah memasuki ke segmen berikutnya, yaitu segmen pertanyaan. Nih, para Riyadi Muda kan pasti kepo ya Kak ya, Kak Dava itu prestasinya apa aja? Aku mau ngasih pertanyaan nih sama Kak Dava. Yang pertama, apa aja sih prestasi yang pernah diraih sama Kak Dava? Boleh disebutkan Kak, apa aja prestasinya? Oke, mungkin sedikit cerita ya Kak dari awal dari SMK itu saya mulai nyoba-nyoba nih untuk ikut beberapa organisasi. Yang pertama itu di OSIS SMK. Oh iya, sebelumnya saya SMK di SMK Negeri 6 Surakarta. SMK Negeri 6 gak tuh? Si paling 6 ya Kak ya? Aduh, kayaknya tuh aku punya ini deh, punya apa ya, kenalan tuh di sana tuh Kak. Oh iya, siapa Kak? Ada lah pokoknya Kak. Terus kata orang tuh SMK 6 tuh orangnya tuh kayak berani-berani gitu, iya nggak sih Kak? Oh. Itu mungkin pandangan orang-orang ya Kak. Pandangan orang-orang ya. Ya biasa lah Kak, namanya remaja-remaja kan ya. Iya biasa, nggak masalah sih Kak. Terus Kak, tadi prestasinya apa aja? Nah, waktu SMK itu nyoba-nyoba nih untuk ikut organisasi. Yang pertama itu OSIS. Di OSIS itu pernah beberapa kali menjadi ketua pelaksana event seperti ulang tahun sekolah, HUT itu, terus seperti lomba-lomba 17-an dan lain-lain. Lalu diberi amanah juga untuk menjadi ketua 2 di OSIS SMK Negeri 6 Surakarta. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Dava. Prestasinya sangat luar biasa ya. Nggak salah nih aku ngundang Kak Dava di acara Ngobam ini. Enggak lah. Terus aku mau ngasih pertanyaan lagi nih buat Kak Dava. Menurut Kak Dava, public speaking yang baik itu seperti apa? Nah, public speaking ini kan seni menyampaikan pesan di depan umum ya Kak ya. Yang pasti public speaking yang baik itu adalah mereka yang bisa menyampaikan pesan secara tepat kepada pendengar yang tepat seperti itu. Jadi apa yang mereka sampaikan itu dapat diterima dengan jelas kepada para penerima pesan, kepada orang-orang seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga. Nah, pasti Riyadi Muda bingung ya. Kak Dava tadi kan udah bilang Kak Dava itu mahasiswa di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira organisasi apa yang Kak Dava ikuti di Universitas Slamet Riyadi Surakarta? Oke, untuk sekarang kan saya di Universitas Slamet Riyadi Surakarta di Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 ya Kak ya. Nah, untuk sementara ini saya sedang mengikuti organisasi himpunan jurusan nih, yaitu Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Dava. Tadi kan udah dijelasin Kak Dava itu di Universitas Slamet Riyadi Surakarta ikut atau join ke Himakom. Nah, di Himakom sendiri Kak Dava sebagai apa Kak?
Boleh diceritain sedikit nggak? Oke, di himpunan sendiri ada beberapa bidang ya Kak ya. Seperti ada radio, sinematografi, jurnalis, lalu fotografi, lalu di bidang-bidang yang lain seperti pusat penalaran atau adkesma. Nah, saya dan teman-teman itu diberi amanah untuk berada di bidang advokasi kemahasiswaan, advokasi kemahasiswaan atau advokesma seperti itu. Nah, kan tadi Kak Dava udah jelasin nih, Kak Dava tuh kesibukannya di kampus tuh dia mengikuti Himakom, salah satu organisasi yang ada di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Terus aku mau tahu nih kesibukan Kak Dava selain menjadi mahasiswa, Kak Dava itu kesibukannya di luar tuh apa aja ya Kak? Sebenarnya biasa sih Kak, seperti mahasiswa-mahasiswa umum lainnya. Kalau semisal nih di kampus sedang tidak ada kegiatan seperti rapat atau event-event seperti itu, nah ya mungkin aku nih main-main sama teman-teman. Main temen atau main sama ceweknya nih? Sama temen Kak. Sama teman. Iya. Ya main sekedar nongkrong lah. Ya. Biasanya kan kalau matkul itu kan selesai nggak sampai sore ya Kak ya. Kita biasanya nongkrong di kopi atau di tempat-tempat yang belum pernah saya coba sama teman-teman. Selain itu juga waktu di rumah nih aku sering bantu orang tua untuk bantu jualan kios di PGS Kak, seperti itu. Berarti Kak Dava ini lumayan sibuk ya Kak ya. Jadi selain menjadi mahasiswa, dia juga di rumah tuh sering ngebantu orang tuanya. Nah, aku mau ngasih satu pertanyaan terakhir kepada Kak Dava. Menurut Kak Dava itu ada nggak sih tips and trick agar tidak merasa insecure ketika public speaking? Oke, yang pasti yang pertama itu kan kita harus punya mindset positif Kak, seperti yang saya jelasin sebelumnya. Jadi sangat besar pengaruh untuk kita mempunyai pikiran yang positif itu dari pembawaan kita, dari karakter kita, dan dari hasil yang mau dituju. Ya. Lalu yang kedua perbanyak latihan sih Kak, yang pasti. Betul. Seperti di depan cermin mungkin, lalu mengikuti lomba-lomba itu berguna banget Kak. Lomba kan banyak ini sekarang, lomba-lomba public speaking, lomba menjadi wartawan, reporter dan lain-lain. Selanjutnya mungkin kita bisa menerima diri kita sendiri. Jadi terlepas dari pikiran positif yang kita punya, kita harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, seperti itu. Jadi kita bisa nih untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri sehingga rasa insecure itu bisa berkurang atau bahkan hilang dari kita. Jadi kita bisa berkembang dengan baik, seperti itu Kak. Baik. Nah, itu tadi tips and trick dari Kak Dava untuk para Riyadi muda. Selanjutnya kita memasuki Q&A dari audiens. Mungkin ada beberapa audiens nih yang udah tanya ke aku. Tadi kita ada Q&A di Instagram ya Kak ya. Nah, ini ada beberapa Q&A yang udah masuk ke Instagram. Sebentar ya Kak, saya buka dulu HP-nya. Yang pertama itu ada Q&A dari atas nama Inanda. Nah, nih salah satu sobat Riyadi muda nih Kak. Dia bertanya, apa saja yang bisa membuat insecure menurut Kak Dava? Oke, halo Inanda, terima kasih pertanyaan yang bagus. Apa saja yang bisa membuat insecure dalam diri ya? Ya. Ya selain tadi insecure itu kan juga sifat alami manusia ya Kak ya. Iya, Yang pasti betul. kita semua sebelum mencoba hal baru kita pasti merasa insecure. Kita pasti merasa wah aku tidak bisa nih melakukan itu, tidak bisa melakukan public speaking. Aku malu nih, aku minder, aku grogi. Pikiran-pikiran negatif itu yang bisa menimbulkan insecure dalam diri Kak. Jadi ya kembali lagi kepada bahwa kita harus terus mempunyai pikiran yang positif. Jadi jangan sampai rasa insecure itu menguasai diri kita, seperti itu. Nah, itu tadi salah satu pertanyaan dari Riyadi muda nih. Udah dijawab ya sama Kak Dava. Apa saja yang membuat insecure menurut Kak Dava? Selanjutnya ada lagi Kak, pertanyaan dari, nah siapa nih yang namanya nggak kelihatan nih? Oh iya nih ada nih. Ada pertanyaan dari Kak Isel. Nih dia tanya gini nih Kak, apakah menurut Kak Dava insecure itu wajar? Boleh dijawab Kak? Oke, halo Isel. Insecure itu sebenarnya wajar-wajar saja. Ya kan karena kita semua pasti punya rasa insecure ya Kak ya. Iya betul. Selama kita bisa untuk ngilangin nih rasa insecure itu, jangan sampai menguasai diri kita sendiri atau bahkan insecure-nya nih sampai overthinking lah dan segala macam lah. Bahkan kita belum mencoba hal baru, kita sudah insecure duluan. Nah itu kan nggak bagus Kak untuk perkembangan remaja-remaja sekarang ya. Iya betul.
aku juga mau nambahin nih, bener banget kata Kak Dava. Jadi selain kita positif, memiliki pikiran yang positif, juga kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri, harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan Iya. di diri kita tuh apa aja. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ada pertanyaan dari Kak Riko. Yang pertama itu untuk Kak Dava. Ada nggak sih tips agar melakukan public speaking dengan baik? Nah, ini pertanyaannya Kak Riko. Boleh dijawab, Kak? Makasih Kak Riko atas pertanyaan. Nah, tips-tips atau cara untuk melakukan public speaking yang baik itu kan relatif ya Kak ya. Ya. Nah, mungkin kalau dari aku ya konsisten kalau waktu latihan public speaking. Bisa itu mengikuti seminar-seminar atau latihan-latihan, mengikuti lomba seperti itu. Lalu jika sedang berada di kampus lah atau di Ya. sekolah lah bisa mengikuti organisasi itu juga pengaruh Kak untuk Ya. melatih public speaking kita. Jadi kita udah nggak nervous lagi nih menghadapi orang banyak seperti itu. Betul. Nah, mungkin itu tadi jawaban-jawaban dari para pertanyaan Riyadi Muda. Nah, gimana nih buat para Riyadi Muda? Udah seneng belum atas jawaban dari Kak Dava? Atau mungkin yang masih bingung atau mau tanya-tanya tentang seputar insecurity, tentang seputar public speaking, bisa langsung DM di IG @ngobam_unisri. Pasti tentunya bakal dijawab kok sama Kak Dava. Pasti itu. Pasti dong. Nah, nggak kerasa ya Kak, kita udah mau memasuki acara yang terakhir aja. Jadi tadi kan aku sama Kak Dava udah membahas tentang insecurity dalam public speaking. Nah, menurut aku sendiri insecurity itu wajar sih ya Kak di dalam dunia public speaking. Iya wajar, yang pasti kan sifat alami manusia kan ada insecure-nya. Iya, aku ini ngomong sama Kak Dava sendiri juga ada insecure-nya nih Kak. Oh, santai aja lah Kak. Soalnya Kak Dava tuh terkenal di SMK 6 tuh terkenal orang yang gimana ya? Aduh, aku nggak enak nih ngomongnya di sini. Aduh, Ya pokoknya Kak Dava ini salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Tapi nggak cuma di itu juga, dia juga berprestasi di sekolahnya dulu di mana Kak? di SMK 6 Kak. Ah iya, di SMK Solo. 6 Surakarta. Buat para Riyadi Muda yang kepo nih Kak Dava dulu sekolah di mana, bisa langsung buka IG-nya. Punya IG nggak sih Kak? Ada dong. Oh ada dong, sekolahnya keren, masa nggak punya IG? Iya. IG sekolah atau IG aku nih? IG kamu nomor Oh, iya. IG sekolah. Kalau IG di @dava_app. Wis. Nah, buat para Riyadi Muda yang kalian mau stalking sama Kak Dava, langsung aja follow IG-nya di @dava_app. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita udah mau di menit-menit terakhir nih. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat Kak Dava. Sama-sama Kak. Karena Kak Dava udah mau hadir di acara ngobam ini, dan tentunya aku dan teman-teman yang lainnya sangat senang karena Kak Dava bisa menjadi narasumber di acara ngobam ini. Mungkin besok-besok lagi kalau misalkan ada acara talk show, bisa lah ya Kak ya, aku ngundang Kak Dava lagi. Bisa banget dengan senang hati Kak. Oke, senang banget hati. Oke, jadi buat para Riyadi Muda, gak kerasa juga nih, udah mau selesai. Sebelum selesai, aku mau ngasih satu kalimat buat para Riyadi Muda. Jangan pernah menyerah sebelum kalian mencoba, dan jangan pernah berpikiran negatif untuk diri kalian sebelum kalian berusaha. Aku Bila pamit undur diri, dan ketemu lagi di acara talk show ngobam berikutnya. Dan selamat siang Riyadi Muda. See you.